Kita ikhtiar itu ya datang ke terapi Cianjur tadi kan. Jadi usaha langit, usaha bumi dilakukan terus, gitu. Dilakukan terus. Jadi menurut kebayang ya, saking pinginnya kita punya anak 3.650 malam, 10 tahun. Jadi abang itu udah SD kelas 4. Adiknya belum datang. Jadi bisa kebayang gimana rasanya gitu. Melihat Alif tuh sendiri, itu udah mulai pindah kontrakan lagi kan. Udah ke Bisma. Benar. Enggak juga gitu. Sampai aku mikir, ya Allah ini. Sepuluh tahun pertama udah kita lewati. Apa Bi yang Abi rasain? Lebih banyak, kita tuh lebih banyak nangisnya atau lebih banyak ketawanya? Mau jujur atau jujur banget? Ini pertanyaannya pasti jawabnya gimana? Mau dibilang banyak ketawanya air mata semua, mau dibilang banyak nangis juga, ya benar. Kayaknya lemah banget ya. 10 tahun bersamamu, 3.650 malam. 3.600 enak nggak sih gitu? Astagfirullah, janganlah, baru 10 tahun. Lu lagi. Ya Allah. Makanya banyak rumah tangga itu yang udah habis tuh di 5 tahun pertama bahkan. Habis rontok. Itu ada surveinya. Hampir 30% katanya rumah tangga itu berakhir di 5 tahun pertama. 30% itu gede loh. Kenapa? Ya enak mungkin gitu. Nah kita sekarang udah 10 tahun kedua. Ya kalau ditanya 10 tahun pertama ya jujur banget banyak air mata lah daripada tawanya. Di situ fase-fase Abi lagi sangat-sangat terpuruk. Berat banget ekonomi. Dari mulai nggak punya pekerjaan sampai harus jual asongan, gorengan, kerupuk, jual buku, rental komik, jadi tukang sate, punya I.O. yang rugi terus, punya kelas ekonomi syariah yang pesertanya nggak ada. Ya rasanya fase itu fase paling berat dalam lembaran hidup Abi itu di situ juga, termasuk soalan nafkah sebenarnya. Nggak enak sih Mi di depan mertua tuh kayak nggak punya harga diri rasanya. Makanya Abi ngerasain gimana rasanya orang-orang yang hari ini berjuang mencari nafkah dan belum bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Pasti ada rasa ingin nyenangin istri, ingin nyenangin suami, ingin nyenangin orang tua. Fase-fase itu pernah kita rasakan. Saking beratnya Abi kan pernah, maaf sampai Umi jual cincin mahar nikah. Karena apa? Karena nggak mampu bayar uang kontrakan. Bahkan sampai-sampai Abi nggak akan pernah bisa lupa. Abi bawa mati, Umi jual gelang kaki hadiah dari dari Uti. Kan gelang kaki Umi dijual. Kalung juga. Jadi kita itu 5 tahun pertama sampai 10 tahun pertama itu bisa dibilang buka bisnis toko emas. Pandai jual, nggak pandai beli. Jadi itu bisnis apa namanya? Iya, bisnis jual emas bukan jual beli emas. Jual tanpa membeli. Ya, ini gimana Mi? Sekarang kita udah bisa ngetawain itu ya. Dulu tuh waktu harus pergi kita ke Pasar Bogor ya, waktu itu ya. Kita ke Pasar Bogor, naik angkot, bawa Abang Alif, masih Umi gendong di kain gendong ya. Terus waktu mau berangkat itu, Abi aja masih ingat ininya. Apanya? Jaketnya yang bebek itu. Warna biru. Cuma itu yang dia punya Mi. Nggak ada lagi, cuma satu. Nggak mampu bapaknya beliin. Uminya juga gamisinya waktu itu cuma berapa? Yang biru kotak-kotak. Iya sih ingat. Terus yang coklat kekuningan. Bener masih ingat. Ingat lo orang sakit banget. Orang ada lagi yang cuma itu aja. Sama satu lagi yang coklat garis-garis. Udah, cuma 3 itu aja gamisnya cuker. Karena nggak punya duit buat beli gamis itu, baru. Ya itu jaketnya yang bebek-bebek itu doang. Nggak punya duit untuk beli. Kita ke Pasar Bogor. Pertama kita jual dulu cincin mahar.
Habis itu jual cincin waktu lamaran. Habis itu jual kalung. Habis itu jual gelang tangan. Habis itu terakhir jual gelang kaki. Habis semua. Habis dah, nggak ada lagi yang mau dijual. Karena waktu itu memang berat banget. Yang paling berat itu sampai Abi ingat, Abi itu sering kontak Ustadz Felix. Waktu itu kan dia belum terkenal kayak sekarang. 2002 dia masuk Islam. 2006 Arif lahir. Ya sekitar 2010 lah. Yeah. Abi kontak dia. Abi ikutin kajiannya dan dia kan juga belum terkenal dan memang waktu itu memang juga sama. Susah banget hidupnya, nggak punya apa-apa. Sampai Abi pernah ikut kajiannya itu di Jakarta. Abi ikut mobilnya terus Abi ingat banget. Di mobil tuh Abi bilang, ya Abi kan manggilnya kan Lix gitu. Lix, di tempat Bapak Antum ada kerjaan. Abi tuh ngomongnya berat banget. Karena Abi harus naklukin gengsi. Satu sisi Abi yang dengan izin Allah mengislamkan dia. Satu sisi juga Abi tuh abang dia. Hubungan kami sangat baik. Satu sisi Abi juga adalah guru dia di awal-awal. Tapi Abi minta kerjaan sama dia. Itu Umi ingat sebelum Abi berangkat tuh beberapa hari sebelumnya tuh kita banyak banget ngobrol soal itu. Gimana ya ini ya, kita coba bangun bisnis IO tapi rugi terus. Bukannya dapat duit, tapi utang kita tambah banyak. Utangnya banyak. Orang ngejar-ngejar utang ke kita bingung gimana mau bayarnya. Orang Umi ingat aja untuk kontrakan rumah aja kita minjem tuh sama teman-teman Abi. Apalagi buat bayar utang, boro-boro lah nggak ada punya duit. Sampai akhirnya Abi bilang gini, nih kayaknya Abi mau kerja kantoran aja deh. Ya itu, makanya Abi minta sama Felix. Jawaban dia apa? Gak ada Kang. Oh Samsul kok bisa diterima gitu. Abi iri kan Samsul, sahabat dekatnya diterima. Ya bilang ya Samsul beda posisinya. Memang waktu itu ada rekrutmen itu, tapi kantum ada Kang kata dia. Dia coba nyenengin Abi nih. Di mana Lik? BWA Kang, tapi gajinya pasti kecil Kang. Namanya lembaga filantropi, sosial dakwah. BWA, di mana kantornya Lik? Ada, nanti saya kenalin. Besok saya ngisi kajian kantor, ada manajernya ikut. Itu ingat banget Mas Doni Heriawan, itu kakaknya Mas Riki. Ikut di kajian. Ada Felix, selesai, dikenalin. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Mas Doni, ini apa? Ustaz Fatih Karim, dikenalin. Ada lowongan nggak di BWA? Oh iya udah gabung aja Ustaz Fatih sama kita aja kerjaannya. Apa kerjaannya? Begitu ditanya, presenter nih. Jadi tugasnya adalah ngumpulin dana wakaf Quran, buat dikumpulin buat ngantar Quran ke Papua. Waktu itu kerjasama sama Ustaz Fadlan Garamatan. Beliau berhasil mengislamkan ribuan suku-suku pedalaman, butuh support Quran. Akhirnya Abi bilang, ya udah Ustaz, kapan saya ke sana? Kata beliau, boleh Ustaz, besok boleh. Datanglah Abi nih. Bawa sipi, bawa map, baju Abi. Ingat banget Abi itu pakai baju biru muda. Umi siapin satu tempat nasi makan, isinya dencis kaleng. Dencis dagingnya cuma 2. Karena harus dibagi. Terus apa kata Ustaz? Tugasnya apa Ustaz? Presenter. Gimana Ustaz caranya? Ya udah nih antum pelajari, dikasih tahu programnya apa. Antum bawa infokus, kami kasih infokus. Laptop kami kasih laptop, bukan dikasih, dipinjamkan. Tugas antum presentasi. Di mana Ustaz? Di semua masjid-masjid yang ada di Bogor. Ingat banget tuh mau Ramadan. Abi bilang, siap Ustaz. Saya siap. Akhirnya pulang Abi, ya kan? Nggak ada gaji itu, hanya operasional aja. Jadi Abi tuh cuma dapat, ingat banget 20.000 untuk bensin, 15.000 untuk sekali makan. Jadi 35.000 sehari Abi dapat. Abi presentasi harus dibantu tim. Nah itu ingat ada Aldo. Aldo lah yang bareng sama Abi yang sekarang udah punya bisnis properti syariah. Abi bonceng dia kemana-mana, dilihat masjid, presentasi, habis sholat Jumat presentasi. Masuk Ramadan, Abi ditarget waktu itu. Targetnya berapa? Targetnya 300 juta sebulan.
Wow, orang kayak kita waktu itu lihat 3 juta tuh rasanya, wah gimana caranya 3 juta gitu. Alhamdulillah Mi, Ramadan Abi dapat 620 juta. Allah. Iya, dan uangnya semua ditransfer ke pusat kan. Ada orang, Abi kan presentasi alhamdulillah Allah karuniakan Abi tuh kemampuan public speaking yang kata orang mayan. Abi berhasil mempengaruhi jamaah 620 juta. Itu nomor 1 pemasukan Jakarta, nomor 2 Abi di Bogor. Akhirnya Abi ditawarin pindah kerja di Jakarta, dipromosikan. Abi cerita sama Umi kan, Mi, alhamdulillah Abi dapat promosi pindah ke Jakarta. Wah Allah, kita pelukan sambil nangis. Tapi gajinya kecil Mi, berapa? 600.000 sebulan. Waktu itu tuh antara senang tapi juga mikir. Gak punya pilihan. Gak punya pilihan Abi Mi. Gak Abi ambil, Abi nganggur. Semua bisnis udah rugi, utang makin banyak. Akhirnya Abi bilang, udahlah gimana ya kalau diambil. Ya sudahlah ambil 600.000. Setiap hari, setiap pagi jam 5, Abi itu udah di stasiun kereta api Bogor. Naik kereta api Kandang Kambing. Tiketnya 2.000 perak. Iya. PP Tebet, Bogor, Bogor Tebet. Tiap hari. Dan gak punya uang untuk beli makan siang. Abi tuh ingat banget Umi buatin telur, ada kadang bulat, kadang telurnya direndang, kadang telurnya pokoknya ya telur dengan aneka ragam bentuknya. Kadang-kadang juga Abi ingat banget waktu itu dibeliin Umi buatin ini ikan dencis kaleng. Ya apa aja lah yang bisa makan, karena waktu makan tuh cuma ngeliat teman-teman makan warung Padang tuh rasanya ya Allah itu tunjang enaknya. Jadi yang dimakan dencis tapi dibayangin tunjang. Makan aja dencis rasanya kayak cincang gitu. Ya Allah itu ngeliat orang makan nasi Padang senangnya, ya Allah gitu kan. Nah cuma gimana perasaan Umi? Abi pengen tahu waktu itu. Abi nggak bisa ngasih nafkah normal karena uangnya cuma habis tuh PP. Abi cuma pengen tahu waktu itu, cuma Abi kan nggak pernah nanya rasa Umi gitu. Abi nggak pernah nafkahin, boro-boro beli baju, beli apa untuk makan harian pun nggak mampu. Campur-campur. Ada sedihnya karena sempat mikir kita berdua ini kan lulusan IPB, tapi kok gini amat hidup kita. Perasaan kawan-kawan Umi yang sama-sama lulusan di satu kampus kok udah dapat kerja di tempat yang bagus, enak, hidupnya kayaknya senang. Tapi Umi kok malah kayak gini itu. Terus mikirin juga, khawatir juga sama masa depannya Alif waktu itu. Iya. Gimana ya sekolahnya, orang tua kita bisa jadiin kita sarjana, tapi kok kayaknya kita berat banget ya mau jadikan anak kita sarjana kayak kita. Buru-buru sarjana deh, dia mau masuk SD di mana aja kita pasti bingung banget. Kita punya idealisme pengen masukin ke sekolah bagus, tapi kita kepentok sama kenyataan kita nggak punya duit. Itu yang kedua. Terus yang ketiga mikir lagi, ya Allah utang tambah banyak, gimana cara bisa bayarnya. Hampir tiap hari ada aja orang yang SMS Abi. Zaman itu kan belum ada WA ya, masih SMS. Kang, gimana Kang? Kang, saya butuh duitnya Kang. Gak banyak utang kita waktu itu. 1 juta, 2 juta, iya kan Bi? Bukan sampai berapa, sampai ratusan juta gitu, enggak gitu. Tapi segitu-segitu, tapi kan banyak ya. Bukan tapi kan banyak, nggak ada duit. Iya maksudnya, maksudnya banyak gitu kan, utangnya ke banyak orang. Jadi 1 juta tapi banyak. 1 juta tapi banyak, jadi tiap hari pusing. Ada aja yang nagih, Kang nggak ada sepuanya separuh dulu lah. Terus Umi itu juga sedih karena Abi itu harus jawab pertanyaan orang, maaf ya saya belum ada, nanti insya Allah kalau saya ada, kapan adanya Kang, minggu depan ada Kang, saya usahakan ya, tapi enggak juga. Dan itu kan pasti bikin Abi jadi kepikiran. Abi kan ini nih, tutup gobang kali lubang. Iya itu. Minjem sama Felix kan, nanti Abi bayarnya dari Hussein. Makanya Felix, Hussein, yuk ngaji itu banyak jasanya dalam hidup Abi. Minjem dari Hussein, gantinya dari Bang Anas. Minjem dari Bang Anas,
bayarnya dari bank, macam-macam, tinggal muter banyak. dari lubang tutup lubang. Jadi ya bahkan kita mungkin sama perasaannya ya, pernah berpikir ini sampai kapan kayak gini, sampai kapan, karena 10 tahun lebih ngerasain, terus nggak punya kepastian. Alhamdulillah di BWA karir Abi naik. Jadi awalnya presenter, naik jadi karyawan, digaji tetap kan 600 juta. 600 Amin ribu. ya Allah. Melebihi gajinya direktur Pertamina. 600 ribu per bulan. Ya. Naik jadi manajer sales, manajer funding. Untuk membawahi Bandung, Surabaya, Makassar. Abi masih ingat Ustadz Salman di Makassar. Di Bandung ada Ustadz Helmi. Di Surabaya ada Agung. Itulah tim Abi di bawah. Alhamdulillah prestasi Abi bagus. Naik lagi. Abi dinaikin jadi GM funding. Kenapa? Karena Abi berhasil buat event Papua Muslim Care. Tuh masih ingat. PMC. Papua Muslim Care, logonya bulan bintang. Logo masjid ini banget yang ada di masjid. Disitulah Abi mulai dekat sama Ustadz Fadlan. Di mana waktu itu ininya? Acaranya di Balai Kartini. Iya. Umi kan datang tuh. Iya. Jadi kumpul lah orang satu malam, dapat dana penggalangan buat Papua. Abi bisa dengan izin Allah mengumpulkan dana 1,7 miliar. Zaman itu. 1,7 miliar. Ustadz Heru Binawan, pimpinannya BWA, puas banget. Abi dinaikkan lagi karirnya. Kadang-kadang Abi bisa ngambil pelajaran sebagai sebuah pimpinan dan perusahaan. Kalau ngelihat tim kerjanya bagus, hasilnya keren, sayang kita sama dia. Kita naikkan lagi, kan gitu ya. Tapi kadang-kadang kita ini kadang lupa gitu. Kita kerja sama orang, nggak pintar ngambil hati. Kadang-kadang prestasi kerjanya asal-asal. Ya sudah, akhirnya tersisih. Jadi pelajaran yang bisa Abi ambil adalah kasih manfaat sama orang. Insya Allah kita akan kepake. Ingat banget kata Ustadz Abdul Somad ya kemarin waktu ketemu. Kalau kita kepake sama manusia, maka selesai urusan kita di dunia. Tapi kalau kita kepake sama Allah, dipakai sama Allah, maka beres urusan kita di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Alhamdulillah, jadi Abi mulai naik tuh Nah, karena udah mulai naik, rezeki kita udah mulai bisa bayar utang, karena gajinya kan udah lumayan, udah tertinggi, GM funding, udah tertinggi, udah mulai bisa bayar. Abi mulai merasa nyaman. Akhirnya mulai malas-malesan kerja. Nah, dan Abi ngerasa ini bahaya nih kondisi mapan. Udah deh, resign aja. Kenapa? Udah mulai jualan bumbu waktu itu. Bumbu Asulton. Penyedap non MSG Asulton. Zaman itu masih jarang banget. Kayaknya cuma Asulton deh waktu itu satu-satunya. Bumbu penyedap non MSG. Jadi sambilan Abi kerja kantor karena supaya bisa cepat bayar utang, jadi distributor. Jadi distributor pasang iklan waktu itu di majalah Hidayatullah. Akhirnya penjualannya bagus. Ya Allah, dapat duit tuh kerang-kering duit itu Masya Allah. Itu tapi masih jualan sate juga. Jadi ya kan, sate Kabayan ada, dari bumbu Sultan ada. Itu Alif udah mulai SD. Terus masuk lagi dari bumbu Sultan sama dari kerja kantoran. Jadi 3. Itu lumayan tuh Sampai Abi pernah ditegur sama Ustadz Heru apa Ustadz siapa ya? Mau kerja apa mau jualan bumbu? Akhirnya mendingan resign aja lah. Iya, Abi mutusin resign. Umi ingat waktu Abi bilang sama Umi mau resign dari BWA itu, Abi bilang, Abi kayaknya ngerasa udah cukup di BWA. Udah cukup dapat ilmunya, Abi mau bangun sendiri. Nah, itu sebab lahirnya Cinta Quran Foundation. Mulai lahir tuh di situ. Jadi salah satu yang menginspirasi Abi untuk bikin Cinta Quran, ya Badan Wakaf Quran. Badan Wakaf Al-Quran. Insya Allah dan sampai sekarang lembaganya aman. Abi sampai masih punya hubungan baik. mesra, bukan baik lagi, mesra, romantis. Nah itu juga yang Abi rasa banyak orang gitu nih. Keluar resign, keluar udah gitu loh. Gak pernah keluar tuh jalin hubungan baik. Kenapa? Karena kita nggak tahu rezeki kita di mana. Nah sampai sekarang bahkan Dewan Penasehatnya Cinta Quran Foundation ya pimpinan Nabi dulu Ustadz Heru Binawan sampai hari ini. Jadi hubungannya tetap baik gitu. Nah mulai itu dari situlah Abi mulai ada buat event.
Tapi rugi lagi. Iya. Amazing Muharram 1. Iya. Rugi. Di Pekanbaru. Pesertanya gope. Pesertanya cuma 500 orang. Jerry the Grey. Sama Ustadz Iwan Januar. Sama ada Opik. Iya, kalau nggak salah ya. Dan rupanya ternyata Rugi. kita tuh baru tahu belakangan ini, Ustadz Abdul Somad rupanya datang ya, Bia. Di depan. Di depan, UAS yang bilang. Ya Ustadz Fatih, tahu nggak antum? Itu Amazing Muharram antum yang sekarang udah 14 tahun, yang tahun sekarang ya. Itu Amazing Muharram 1 di Pekanbaru kan. Saya duduk di depan itu. Iya. Belum kenal. Belum. Makanya sekarang jadi dekat banget sama UAS. Jadi ada pintu masuk yang bisa kita obrolin. Saya jadi peserta Ustadz katanya. Kadang-kadang lucu ya kalau ngenang jalan hidup tuh. Kita nggak tahu gitu. Dan Abi selalu pesan sama Umi, jangan ngeremehin orang. Kalau Abi bilang, karena bisa jadi dia sekarang bukan siapa-siapa, nanti 10 tahun lagi dia jadi orang. Jadi sama orang tuh harus selalu hormat, harus selalu memuliakan. Jangan meremehkan. Karena kita nggak tahu jalan hidup orang kayak gimana. Ya kayak Abi, jalan hidup Abi. Abi, Umi juga kan sama. Terus ya, bayangin, beres itu Amu 1 rugi. Amu 2 rugi. Amu 2 rugi lagi. Sampai 7. Iya. Rugi terus. Ngutang lagi. Tapi Abi kok nggak pernah berhenti sih? Maksud Umi orang tuh kalau udah ya udahlah rugi sekali 2 kali udah gitu. Kayaknya bukan di sini passion aku. Abi tuh kok lagi tahu nggak Umi itu ya waktu Abi sebetulnya mau bikin amu lagi Umi itu sebetulnya udah pengen bilang udahlah Bi, janganlah Bi, Abi nggak kapok, kita udah tahun berturut-turut lo udah berdarah-darah nih secara keuangan, nggak berhenti juga cuma nggak berani ngomong Umi waktu itu. Bukan nggak berani ngomong, nggak ada duit nggantiin. Kalau ngelarang ngasih duit nggak apa-apa, udah ngelarang ada duit. Nggak, tapi Abi kenapa kok Abi bisa senekat itu? Nggak bener ini, kenapa Abi nekat? Nggak masalah, rugi terus kan? Iya, makanya Umi mau tanya, Abi kenapa senekat itu? Karena Abi tahu Mi, setiap ada habis gelap tuh ada pasti ada fajar. Masalahnya kita nggak tahu fajarnya kapan. Iya pasti ada gitu aja. Yakin aja. Terlalu yakin Anda ini. Yakin aja. Iya betul. Keyakinan Anda terlalu bulat. Yakin aja pokoknya. Dan benar kan, Amazing Muharram 7 mulai untung, mulai 8 untung, Cinta Quran juga semakin besar. Tapi sebelum itu semuanya, jangan kita lupa, kita kedatangan sajat. Itu kayaknya, udah mulai itu kayaknya mimpi 2000. Kita di 10 tahun pertama juga, ya kan? Karena waktu abang itu umur 6 tahun, dia udah pengen punya adik. Iya. Ya. 6 tahun belum ada adik. Belum ada adik, tapi udah pengen punya adik waktu dia 6 tahun kan. Udah pengen punya adik, jadi umur kita itu, umur pernikahan kita berarti udah 7 tahun ya. Sampai Abi inget ya, Alif itu dia sering banget berdoa habis sholat sampai nangis ya. Nangis dia. Iya, gimana doanya Bi? Ya Allah, pingin adik. Pingin adik. Sampai nangis, sampai kita tuh ngeliat dia jadi dari yang tadinya ketawa-ketawa ngeliat dia nangis, jadi kita ikutan nangis ngeliat dia nangis. Karena udah 6 tahun nggak punya kan? 6 tahun, 7 tahun nggak punya. 7 tahun nggak punya. 8 tahun nggak punya. Mulai tuh, mulai deg-degan, mulai cemas, mulai khawatir. Yang lebih cemas kan, ini tahu? Apa? Jangan-jangan dia anak sebatang kara, mata wayang, nggak ada adiknya, nggak ada kakaknya, udah. Jadi dia ngadapin hidup sendirian. Karena udah 8 tahun nggak ada, 9 tahun nggak ada. Pas 10 tahun, doa itu dijabah Allah. Kan pokoknya kalau pagi nanya, gimana Mi? Pokoknya kalau tiap datang bulan, tiap waktunya. Merah lagi. Bi, Umi datang bulan lagi. Ya. Umi datang bulan lagi. Ya, gitu. Umi itu ya waktu di umur pernikahan kita yang ke-8 sampai dengan ke-10 itu kalau tiap bulan Umi hamil ya Bia, itu tuh Umi gini, ya Allah, nih kalau aku nggak hamil lagi gimana nih ya Allah, sedih ngeliat muka suamiku udah gini, ya gitu, sedih, takut, khawatir, nggak bisa
ngasih keturunan lagi atau nggak bisa ngasih adik buat abang lagi gitu. Terus juga apa aku ini memang cuma dikasih amanahnya satu sama Allah. Tiap kalau udah tiap kali datang bulan tuh sedih Umi. Mulai dari tahun ke-8. Sampai kita ikhtiar ya Bi akhirnya ya. Kita waktu itu sempet ada alhamdulillah dikit-dikit ada tabungan. Kita pergi ke dokter Lukman. Mulai berani periksa kehamilan. Coba deh bismillah ya. Buat ikut program. Program punya anak waktu itu di dokter Lukman ada programnya. Tapi ternyata setengah tahun kita jalani di situ, uang kita udah habis banyak. Ternyata belum dari juga. Situ. Dan Umi ingat dapat info dari Bu Dewi. Bu Dewi itu Ustazah Umi dulu, istrinya Ustadz Karebet. Bu Ayu masih pengen punya anak kan? Ya maulah Bu Dewi. Saya punya ini, tapi ini alternatif. Bu Ayu mau nggak ya sama Ustadz Fatih? Gimana alternatifnya? Cuma diurut aja di daerah Cianjur, ya kan di Cianjur ya kan ya. Saya udah pernah ke sana 1 kali. Teman-teman saya banyak yang berhasil. Kalau mau, saya kasih nomor teleponnya. Terus Umi bilang sama Abi kan. Terus Abi bilang, ya nggak ada salahnya kita coba. Kita telepon ibunya, terapisnya. Terus kita ke sana tiap bulan, bolak-balik. Selama kalau nggak salah waktu itu 5 bulan atau 6 bulan gitu. Kita ke sana tiap bulan, bolak-balik. Sampai Umi gini, loh. Kok aku udah seminggu nggak datang bulan, kayaknya ini aku harusnya udah. Cuma Umi nggak ngomong sama Abi. Sebelum kesana, sebenarnya Umi lupa. Mana itu? Sampai kita berangkat umroh. Oh iya. Ngutang sama Ustadz Hafiz kan. Jadi Abi cuma punya satu tiket. Karena saking nggak punyanya, akhirnya Abi bilang sama Ustadz Hafiz, saya mau berangkat umroh bareng antum. Cuma punya 1. Udah berangkat aja sama istri. Nanti insya Allah gampang diselesaikan sisanya. Akhirnya berangkat Umi kan. Dan Masya Allah, di umroh itulah Mi. Ya Allah, pengen punya anak. Berdua di depan multazam tuh, ingat banget. Ya Allah, pengen punya anak ya Allah. Nangis itu minta, ya Allah tolong. Ya Allah tolong. Itu udah doa kita tuh selain hutang lunas, pengen punya anak. Doa di depan multazam. Ya, doa di depan multazam. Itu ikhtiar langitnya. Ya Allah, sampai nangis. Minta sampai kita ingat banget. Itu sujud berdua di depan multazam sampai keinjak-injak orang. Sampai ketarik-tarik orang, keinjak-injak. Saking pingin, ya Allah, beri kami keturunan ya Allah. Beri kami keturunan ya Allah. Bukan cuma itu aja Mi. Jadi itu ikhtiar langitnya. Ikhtiar buminya itu ya, kita ikhtiar itu ya datang ke terapi Cianjur tadi kan. Jadi usaha langit, usaha bumi dilakukan terus, gitu. Dilakukan terus. Jadi belum kebayang ya, saking pinginnya kita punya anak. 3.650 malam, 10 tahun. Jadi abang itu udah SD kelas 4. Adiknya belum datang. Jadi bisa kebayang gimana rasanya gitu. Ngeliat Alif tuh sendiri, itu udah mulai pindah kontrakan lagi kan. Udah ke Bisma. Bener, udah ke sana. Enggak juga gitu. Sampai Abi mikir, ya Allah ini apa memang takdirnya Alif ini sendiri gitu. Enggak ada juga. Waktu itu Abi di jalan, ingat banget. Lagi di mana gitu, naik taksi apa kemana gitu ya. Dia 2000. Pagi itu. Malam apa pagi ya Umi lupa. Iya Umi ngabarin sama Abi. Di foto. Itu udah ada WA itu. Iya udah ada WA zaman itu. Udah. 2017. 2016 adik. 2016 awal. Di foto ada garis 2. Ya Allah, Abi ingat banget tuh. Sujud Abi di taksi itu sampai jeduk gitu. Saking senengnya karena 3.650 malam ingin dapat anak. Ya Allah, itu rasanya itu. Ya Allah, itu momen yang nggak bisa kita lupa itu. Momen penuh penantian yang panjang dan punya harap. Udah di situ tapi tetap belum ada
kata-kata tenang tuh. Karena Ceki itu awal-awal nggak mampu bayar gaji. Karyawan itu sampai kalau gajinya tanggal 5, dibayarnya tanggal 25. Bahkan itu berbulan-bulan. Belum bisa bayar gaji karyawan. Sampai ada salah satu karyawan bilang, Ustadz, izin Ustadz, boleh nggak motor saya dijual aja? Pakai Ustadz. Buat bayar gaji karyawan. Saking nggak punyanya, Mi. Masih berat itu kondisi. Di 2016 itu pas adik lagi mau lahir itu kita masih berat banget kondisinya. Bahkan Abi pernah didatangi seseorang, sampai seseorang itu datang ke kantor. Orang itu marah-marah sama Abi karena uang yang Abi pinjam dari dia belum bisa dibayar. Dan angkanya memang luar biasa besar sih waktu itu. Berani-berani pinjam ratusan juta waktu itu. Untuk nalangin operasionalnya Cinta Quran di awal-awal supaya bisa berdiri. Karena kan Cinta Quran udah pakai ruko waktu itu, udah ada karyawannya, kantornya disekat-sekat, masih ingat? Bajunya seragam biru putih. Sampai sekarang kita masih sering lewat rukonya. Masih ada. Nah, rukonya masih ada, iya. Sampai rukonya diusir karena nggak mampu bayar. Kan, Iya. Itu jadi setiap kenangan-kenangan itu kadang-kadang kita mikir ya, 10 tahun pertama itu kesimpulannya ya air mata semuanya. Bisa dibilang hampir belum ada bahagia. Bahkan sampai ada satu sesi di mana Abi itu mulai ada terasa titik terang nih. 2013. Walaupun Umi pasti banyak nyebelin, suka bikin Abi marah, terus kadang-kadang cerewet, kadang-kadang mungkin gak jelas tingkahnya. Tapi Abi gak pernah dalam semua hal-hal penting dalam hidup Abi, dalam semua perjalanan penting di hidup Abi itu Abi gak pernah gak libatin Umi. Umi mau bilang makasih.